Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah masuki minggu yang kedua dalam ibadah secara online. Namun demikian, seperti saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa walaupun kita ibadah secara online tidak mengurangi sukacita kita, dan tentu juga tidak mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Lewat ibadah online, hati kita tertuju kepada Tuhan, bagaimana kita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu salam sejahtera untuk kita sekalian, dan kiranya lewat ibadah online ini kita semua boleh menikmati berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita lewat hamba-hambanya yang mengambil bahagian untuk ibadah online ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi namanya, sebab kasih dan anugerahnya ajaib bagi kita. Kita angkat pujian, ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, bersama-sama kita nyanyikan. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat pembukaan oleh Opsir Koros Bapak Mayor Pandorante. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus.
Roh Kudus senantiasa menyertai, menolong, menguatkan kehidupan kami masing-masing. Pagi hari ini Bapa di sorga, walaupun kami melaksanakan ibadah secara online, tapi tidak mengurangi bagaimana hubungan kami dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kami alami saat ini. Maka oleh karena itu kehadiran Tuhan dalam ibadah kami secara online, dan kepada setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing, Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing. Berkat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berterima kasih oleh karena seminggu boleh kami menjalani, dan kalau pagi hari ini kami dapat lagi melaksanakan ibadah, kami menyatakan bahwa syukur terima kasih kami karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu kami menyerahkan ibadah ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan, dan setelah itu pujian yang mengatakan aku bersuka cita dalam hatiku. Berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Aku bersuka cita dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku. Aku bersuka cita dalam hatiku. Pujilah Yesus, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersuka cita dalam hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku. Aku bersuka cita dalam hatiku. Pujilah Yesus, aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita masih memuji nama Tuhan. Nyanyian dari Bala Keselamatan nomor 38. Puji Yesus juru penebus kita yang selamatkan orang yang terhilang. Puji Yesus
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh hambanya Letnan Valen Maluega. Kita siapkan hati kita akan pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Doa dan firman Tuhan oleh Letnan Valen Maluega. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan.
Kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh memperoleh kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya menyapa salam sejahtera bagi kita semua yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan puji dan syukur untuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan, pagi hari ini ada waktu dan kesempatan melalui media rekaman ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami, memberkati persiapan hamba-Mu, dan juga Roh Kudus Tuhan akan menolong bagi semua saudara-saudara kami yang mengikuti pemberitaan firman ini dari rumah masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah, saudara-saudara, sebelum saya akan menguraikan bagian firman Tuhan ini, saya mohon izin dulu untuk membuka masker. Saya baca di dalam nama Tuhan. Di bawah perikop perlengkapan rohani, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jikalau aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema kuat dalam Tuhan di masa pandemi. Kuat di dalam Tuhan di masa pandemi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, umat Kristen di seluruh dunia mengalami dampak dari COVID-19. Sehingga kita semua harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah sampai dengan saat ini. Demikian dengan kita yang ada di Indonesia, ada banyak anjuran untuk kita melakukan pencegahan serta memutus penyebaran virus yang mematikan ini. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai anjuran dari pemerintah untuk melakukan pencegahan, maka pagi hari ini dilandasi oleh kebenaran firman yang sudah kita baca
saya ingin berbagi beberapa hal terkait menghadapi COVID-19 yang masih terus mewabah dan semakin mengkhawatirkan saat ini. Kita perlu melakukan 3 wajib, yaitu wajib yang pertama, wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Nah, saudara-saudara, apa itu wajib aman? Kita harus tentunya memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas, ya, mengurangi keluar rumah dan melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, menjauhi kerumunan dan tidak menyebabkan kerumunan. Nah, saudara-saudara, ini wajib aman, ya. Agar kita semua aman, maka kita wajib melakukan hal-hal ini. Yang berikut wajib imun. Kita wajib berolahraga secara teratur. Sebab makan makanan bergizi tidaklah cukup, ya. Intinya saudara-saudara, bukan hanya makanan yang bergizi atau mengkonsumsi vitamin, bagaimana kita menjaga imun, tetapi berolahraga juga perlu. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana dengan wajib iman? Wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus di dalam ayat 10 pembacaan kita mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, saudara-saudara, jangan sampai di masa pandemik ini kita semakin lemah di dalam iman kita, semakin malas bersekutu, semakin jarang berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah. Kita bersyukur sebab dengan adanya teknologi dan internet telah menolong kita untuk tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi seharusnya pandemik tidak membatasi kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena dengan demikian kita akan terus mengalami kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, olehnya kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Tuhan, atau malah sebaliknya? Sekali lagi saya ingin katakan, apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Tuhan, atau sebaliknya? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu lalu saya mendapat bagian pelayanan firman dalam ibadah persekutuan kaum pria. Saya sangat diberkati, ada satu kesaksian dari seorang bapak yang mengatakan bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya menyerahkan COVID-19 ini ke dalam tangan Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Bapak ini melanjutkan kesaksiannya bahwa ada banyak anak-anak Tuhan ataupun keluarga kita yang terpapar COVID, padahal sudah melakukan protokol kesehatan, sehingga di berbagai tempat, di kota maupun di desa, ada banyak yang bertanya-tanya, kenapa bisa? Dari mana datangnya? Dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, saya sangat diberkati karena Bapak ini mengatakan bahwa di tengah-tengah COVID pandemi ini, sebagai orang percaya anak-anak Tuhan, yang bisa kita lakukan hanya menyerahkan kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-18 pembacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa. Maka saudara, kita belajar bahwa kuat di dalam Tuhan ialah kita harus memiliki hubungan terus-menerus dengan Tuhan, menaikkan permohonan kepada Tuhan. Ayat 18 mengingatkan kita setiap waktu yang seharusnya kita lakukan hanya berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bersandar hanya kepada Tuhan. Sehingga hal inilah yang dikatakan kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, menjadi perenungan bagi kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Di masa pandemi ini kita perlu strategi. Dalam renungan kita pagi ini ada 2 strategi yang ingin saya bagikan. Nah, saudara-saudara, izinkan saya menggunakan kata strategi karena menurut saya kata ini sangat tepat. Strategi adalah bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu. Sebelum kita akan melakukannya, ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Nah, saudara-saudara,
menjadi kuat dalam Tuhan di masa pandemik, strategi yang pertama, kuat di dalam firman. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-17. Ayat 17 tertulis, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat ke-17 tertulis firman itu sebagai ketopong keselamatan dan pedang roh. Untuk apa saudara? Untuk melawan tipu muslihat iblis. Betapa penting firman Tuhan itu dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita terhindar dari godaan iblis yang tidak suka kita memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, tidak salah jika saya ingin mengatakan bahwa masa pandemik ini bisa dipakai iblis untuk melemahkan iman orang percaya untuk semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita ayat yang ke-11b, Paulus mengungkapkan bahwa iblis menggunakan tipu muslihat. Menggunakan tipu muslihat untuk menjebak dan menjerumuskan saudara dan saya. Ia sangat ahli dalam memanipulasi. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi ia tahu lebih banyak daripada manusia. Ia tahu benar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan manusia, apa yang menjadi kebutuhan manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iblis sangat gencar memperkenalkan kata kompromi kepada dosa. Ia tahu benar bagaimana mengalihkan fokus seseorang kepada dunia dan kepuasan diri. Ia tahu benar bagaimana mengadu domba anggota gereja. Ia amat pandai mengelola kemarahan menjadi kebencian yang besar. Ia sudah menulis banyak buku. Dan salah satu yang bestseller adalah buku yang berjudul Bagaimana Menjadi Kristen Tanpa Mengenal Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, iblis tahu benar bagaimana mengintimidasi orang percaya. Membuat orang-orang percaya merasa tidak pantas, tidak berharga, tidak mampu melayani Allah. Berulang kali ia menyamarkan istilah kenyamanan dengan istilah berkat, sehingga membuat orang-orang percaya secara perlahan mulai lupa bahwa ia dipanggil untuk mencari jiwa yang hilang. Bahkan iblis tahu benar bagaimana menyulap, merubah pergumulan, sakit penyakit, atau kekurangan menjadi benih-benih keraguan akan Allah. Saudara, mungkin ini yang sering kita alami ketika kita mengalami penyakit, ketika kita dalam pergumulan, dalam kekurangan. Hati-hati saudara, iblis bisa merubah itu menjadi benih-benih keraguan akan Allah. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu juga saya pernah berhubungan dengan salah satu keluarga saya, om saya. Lalu kemudian dia menulis dalam pesan WhatsApp seperti demikian. Tuhan Yesus baik, tanda tanya, lalu dia menjawab ya, lalu koma kadang-kadang. Ya, sekali lagi saya katakan, isi pesan WhatsApp-nya itu adalah Tuhan Yesus baik, tanda tanya, lalu dijawab ya, lalu komanya dia mengatakan kadang-kadang. Nah, saudara-saudara, ketika menerima pesan WhatsApp itu, saya kemudian langsung menghubungi om saya ini. Nah, lalu kemudian kita berdiskusi, saya menanyakan apa maksud dari pesan WhatsApp-nya itu, lalu kemudian dari hasil sharing-sharing itu, singkat cerita, saya mengetahui bahwa om saya ini dalam suatu pergumulan. Dia lagi kekurangan biaya, dana untuk biaya hidup. Nah, saudara-saudara, dari kesaksian singkat ini, sharing ini, kita boleh mengetahui bahwa terkadang dalam masa-masa sulit, iblis bisa memakai itu menjadi benih-benih keraguan akan Allah. Nah, saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang poin pertama ini kita belajar untuk tetap kuat dalam Tuhan di masa pandemik. Strategi yang pertama, kuat di dalam firman. Melalui firman Tuhan ini kita belajar dari nasihat Rasul Paulus supaya sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Korops, kita mau melakukan strategi yang pertama ini ialah kita harus kuat di dalam firman. Kuat di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mengusahakan membaca firman, sebab hanya dengan firmanlah menjadi senjata dan ketopong pertahanan untuk melawan tipu muslihat iblis. Paulus sendiri sudah memiliki segudang pengalaman mengenai tawaran-tawaran semu
si penipu ulung. Poin yang pertama ini kita belajar dari teladan Paulus agar kita terhindar dari jebakan dan jeratan iblis ialah kita harus kuat di dalam firman. Maka sebagai pengikut Kristus, kekuatan kita dalam menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini hanya datang dari pengenalan akan firman Tuhan. Yang kedua, untuk dapat kuat di dalam Tuhan di masa pandemi ini, yang kedua atau strategi yang kedua, jadikan iman sebagai dasar pengharapan. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang Tuhan kehendaki melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ialah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Pertanyaannya, sudahkah hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita? Keadaan apa yang saat ini sedang kita alami? Keadaan sulit, tidak nyaman, tidak dapat bebas melakukan aktivitas. Betapa sulitnya harus keluar menggunakan masker yang membuat kita terkadang sulit bernafas. Namun jika tidak pakai masker kita bisa didenda dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara saudara sekalian yang harus mengalami dampak besar dari pandemik sehingga harus kehilangan pekerjaan. Kehilangan relasi dalam pekerjaan karena semua harus dibatasi, mengakibatkan usaha kita tidak berjalan dengan normal. Apa yang sudah kita programkan menjadi berubah dan juga kacau. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang kehilangan keluarga dan orang-orang yang kita cintai karena harus mendahului kita, ya, meninggal karena COVID. Namun di awal poin yang kedua ini pesan Rasul Paulus bahwa dalam segala keadaan yang kita alami, mau pahit dan manis, pergunakanlah perisai iman. Hanya dengan iman dapat menolong kita untuk melihat dari sudut pandang yang benar. Karena kita tahu bahwa segala yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Semua karena perkenan dan rancangannya dalam kehidupan orang percaya. Jika karena COVID usaha tidak berjalan normal dan lancar, berarti Tuhan mau kita belajar menerima penghasilan yang sedikit melalui usaha kita. Jika karena COVID kita kehilangan keluarga yang kita cintai karena meninggal dunia, berarti Tuhan sudah menghendaki untuk kita alami keadaan harus berpisah dengan orang yang kita cintai dalam keluarga. Dalam surat Roma pasal 18 ayat 8b mengatakan, jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Satu janji berkat bahwa mati pun kita adalah milik Tuhan. Sungguh indah, saudara-saudara, jika kita melihat dari sudut pandang iman. Menjadikan iman sebagai dasar pengharapan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang lain dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka saya merenungkan bahwa memang iman itu adalah yang pertama atau yang awal. Artinya sebagai orang percaya sebelum kita berbuat atau melakukan perbuatan maka betapa penting kita memiliki iman. Saya katakan pada poin yang kedua ini, iman adalah dasar pengharapan kita. Artinya bahwa memang imanlah yang pertama. Kita harus memiliki pengenalan yang benar dulu tentang Tuhan melalui firman. Sehingga dengan demikian, pengenalan kita akan menuntun kita untuk melakukan setiap sikap dan tindakan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah kita memutarbalikan, ya. Perbuatan dulu baru iman. Kita harus memiliki iman pengenalan yang benar sehingga kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita imani dan percayai. Sangat jelas dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 tertulis, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya pagi hari ini bukan saja pergumulan menghadapi pandemi COVID, namun sebagai orang percaya melalui tulisan Rasul Paulus kita melihat bagaimana kesulitan yang ia alami ketika ada dalam penjara. Namun hal penting dari kehidupan Rasul Paulus, dia tidak benci. Dia tidak benci kepada orang-orang yang telah menjerumuskan dia ke dalam penjara. Sebab dalam tulisannya ayat yang ke-12 menjelaskan kepada kita bahwa
dalam peperangan ini musuh kita sebenarnya bukan manusia, bukan sesama kita. Hal ini perlu kita ingat baik-baik. Saat menulis surat ini, Paulus sedang ada dalam penjara. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-20. Tetapi sekali lagi, dia tidak marah kepada manusia. Karena apa saudara? Karena ia sadar sepenuhnya bahwa ia perang bukan melawan manusia. Iblis dengan tipu muslihatnya selalu ingin kita perang melawan sesama manusia. Pada saat saudara mendapat perlakuan yang tidak baik, menjengkelkan dari seseorang, apakah saudara lalu perang melawan orang itu? Menyebabkan saya dan saudara punya musuh seorang manusia? Kalau ya, berarti saudara dan saya sudah ditipu oleh iblis. Sehingga kita perlu merenung, berbalik dan bertobat. Kita harus mampu melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya saudara mengakhiri uraian firman Tuhan pagi hari ini. Saya kembali mengutip tulisan Rasul Paulus pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Biarlah bagian firman Tuhan ini yang akan menjadi pedoman kita di tengah-tengah pandemi COVID. Pesan firman Tuhan, berdirilah tegap. Yang kedua, kakimu berkasutkan kerelaan. Ya, di tengah-tengah pandemi ini kita harus memiliki sikap yang berdiri tegap, juga memiliki kerelaan untuk menjalani kehidupan kita di masa new normal, ya, melakukan segala sesuatu yang sebelumnya tidak kita lakukan. Jadikan iman sebagai dasar pengharapan. Kemana kita mengarahkan pengharapan hidup ini? Dalam Ibrani 6 ayat 19 tertulis, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Badai sebesar apapun boleh saja menyerang dalam kehidupan ini, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan, dan sebagainya. Namun saat kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita tidak akan binasa. Pengharapan berbicara tentang iman dan berserah penuh kepada Tuhan. Kiranya dua strategi dalam menghadapi masa pandemi akan menolong saudara dan saya dalam menjalani kehidupan kita. Yang pertama, kuat di dalam firman. Yang kedua, jadikan iman dasar pengharapan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, tetapi kami bersyukur Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa berbicara kepada kami, dan biarlah melalui firman Tuhan dan uraian ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, pandemi COVID yang masih merajalela, kami tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau melalui firman, dan biarlah Tuhan dalam segala sesuatu yang kami alami, pergumulan, kesulitan hidup, kami dapat melihat dari sudut pandang iman. Sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sambil memberi, kita akan menyanyikan pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 122, Bila Menempuh Gelombang Kehidupan. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba hitung berkatmu sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Dalam peperangan tinggal setia,
Doa syafaat akan disampaikan oleh Letnan Maluega. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur sebab setiap waktu ada waktu dan kesempatan untuk kami berbicara kepada Tuhan, menaikkan seruan kami, menaikkan doa-doa kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan syafaat kami, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai di daerah. Kiranya Tuhan akan menolong kehidupan mereka, memberikan mereka hikmat, sehingga Tuhan mereka dapat menjalankan roda pemerintah sesuai dengan pertolongan Tuhan. Di masa pandemi COVID ini Tuhan, biarlah Engkau menolong, memberkati pemerintah kami, sehingga segala upaya yang dilakukan pemerintah kami hanya untuk membawa bangsa dan negara kami semakin lebih baik lagi, semakin sejahtera di dalam Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa pemerintah kami berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa akan menolong. Kami berdoa Tuhan bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di Korup 1 Palu, yang mengikuti pelayanan rekaman video ini Tuhan. Segala sesuatu yang mereka alami saat ini di tengah-tengah pergumulan hidup, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa biarlah Tuhan akan menjamah dan memulihkan, memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa bagi semua jemaat mulai dari yang lanjut usia sampai pada anak-anak, kiranya pagi hari ini berkat Tuhan senantiasa Engkau anugerahkan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pelayanan yang berjalan di Korup 1 Palu ini, setiap unit pelayanan, mulai dari persekutuan kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu mungkin yang masih dilakukan melalui streaming, biarlah semua rencana program pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan, kiranya persembahan ini akan dikuduskan oleh Tuhan, dan biarlah dapat dipakai untuk menunjang pelayanan Tuhan yang ada di Korup 1 Palu ini, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi hari ini juga ya Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami di mana minggu ini kami memperingati Hari Anak Bala Keselamatan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayanan di bagian orang muda, khususnya bagian anak-anak. Bagi hamba-Mu yang ada di kantor pusat Bandung, bahkan pelayan-pelayan yang ada di Korups-Korups, di bagian orang muda diberkati oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan semua anak-anak Bala Keselamatan yang ada di teritori Indonesia, biarlah diberkati oleh Tuhan. Berikan sehat dan kuat, dan kiranya masa depan anak-anak kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syafaat ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, imanku pada Tuhan itu dasar hidupku yang menjadikanku menang selalu. Imanku pada Tuhan itu dasar hidupku, menjadikanku menang selalu. Apa juga yang datang dengan seru menyerang, aku tidak akan digoyahkan. Meskipun banyak kesukaran, aneka rintangan datang kepadaku, aku tahu Tuhan takkan tinggalkan, bila ku setia selalu. Sebentar aku pasti bersoraklah, karena Tuhan berkat bagi diriku. Ku kan menang, menang, menang selalu selamanya.
penutup dan doa berkat oleh Letnan Valen Maluega. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kesucian pagi hari ini dan kita akan menutup dengan doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Moga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.